Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvina Khairunisa, mahasiswi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit berbagi tutorial mengenai tahrij hadis menggunakan aplikasi Jawami'ul Kalim. Sebelumnya kita tentuin dulu nih hadis yang mau kita tahrij. Jadi di sini hadis yang mau saya tahrij itu hadis nomor 26 yang abghadul halali ilallahi tolak. Nah, di situ. Baik, langsung saja kita mulai ya. Kita buka aplikasi Jawami'ul Kalimnya. Baik, kita tunggu. Nah, jadi tampilan awalnya itu seperti ini ya di Jawami'ul Kalim. Di sini ada fitur-fiturnya, kemudian untuk mencari hadisnya itu bisa pakai ardun sama bahs ini. Tergantung menyesuaikan teman-teman mau memasukkan hadisnya dengan kata kunci dari awal matanya ataupun kata kunci kata hadis yang umum kayak gitu. Nah, di sini saya mau pakai yang bahas ini. Nah, di sini kita tuh bisa bisa masukkan kata kuncinya tuh di sini ya, pencarian ini. Kita masukkan kata kuncinya. Sini. Kemudian kita pilih yang ini, bahsu mutabik. Hadis yang serupa. Nah, di sini tuh bakalan muncul hadis-hadisnya ya, teman-teman. Ada banyak banget. Nah, kemudian kalau kita cuma membutuhkan membatasinya pada kitab primer, yaitu kutubus sita ataupun kutubus sita ataupun kutubus tis'ah, maka kita bisa lihat di sini. Ini nama kitab-kitabnya. Jadi ini hadis yang ketahrij. Ini kita bisa seleksi, bisa cek satu persatu apakah sesuai atau tidaknya. Nah, di sini ada di Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, gitu. Kalau yang di kitab hadis primer yang 9, cuman ketemu di sini ya. Jadi kitab primernya cuman ada di Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Seperti itu. Coba kita lihat yang di Sunan Abu Dawud. Nah, di sini ini hadisnya sudah muncul. Nah, kita lihat yang di Ibnu Majah. Kemudian kita pilih yang paling sesuai dengan matan hadis utama tadi. Itu abghadul halali ilallahi tolak. Nah, habis itu kita pilih yang sini, ardon. Nah, ini akan muncul hadis-hadisnya. Abghadul halali ilallahi tolak. Gitu. Nah, jadi yang di kitab primer itu ada di Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah.
di sini. Ini juga ada keterangannya, nama kitabnya, terus kemudian nomor hadisnya, terus kemudian ada syawahid, ada tahrij, kayak gitu. Nah, di sini juga ya ada keterangannya, ada nama kitabnya, gitu ya. Ada nomor hadis yang di Jawami maupun yang di kitabnya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan eh, biodata rawinya, cara kita melihatnya. Nah, di Jawami'ul Kalim ini kita bisa melihat biografi rawinya itu di sini. Ketika kita klik ini yang rawi berwarna merah ini kan berwarna merah. Pokoknya yang berwarna merah-merah ini bisa diklik. Contoh, nah ini nanti bisa memunculkan tentang biodata rawinya. Di sini ada nama rawinya, kemudian ada apa namanya sanatul miladnya, ada rokmun rawinya, ada banyak nih. Tapi mungkin di sini ada yang kosong ya di sini, jadi kayak kurang lengkap kayak gitu. Tapi setidaknya kalau kita mau lihat rawinya itu ya diklik yang kalau kita mau lihat biodata rawinya bisa diklik yang bagian rawi kayak gitu. Nah, contohnya bentar. Di sini juga bisa kita klik lagi kayak gini. Tuh. Kemudian misal nih kita klik yang ini, kalau misal kita mau lihat guru dan muridnya itu juga ada di sini. Di sini muridnya, nah ini muncul, kemudian ada gurunya. Kalau misal mau jar wa ta'dilnya juga bisa klik di sini. Nah, kemudian kita juga bisa ke tahdzibul kamalnya. Nah, fungsinya di tahdzibul kamal ini kita bisa lihat penilaian rawi tersebut dan juga nanti bisa muncul eh, apa guru dan muridnya juga. Nah, di sini karena ini tidak di Jawami'ul Kalim ini tidak bisa di-copy, maka kita bisa masuk ke sumber sumber kitabnya langsung Tahdzibul Kamal, yaitu kita nanti bisa masuk ke aplikasi Maktabah Syamilah tadi, kita bisa pergi ke Tahdzibul Kamalnya. Misalkan nih, ini di sini Katsir bin Ubaid bin Numair. Nah, ini kita lihat di sini untuk mengecek rawinya di Tahdzibul Kamal. Kemudian di sini akhirnya wallahu a'lam. Kita harus ingat-ingat ini Katsir bin Ubaid bin Numair. Nah, kita bisa pergi ke ini lagi. Maktabah Syamilah. Nah, kemudian bisa kita ke Tahdzibul Kamal. Coba kita tuliskan dulu di sini Tahdzibul Kamal. Cari kitab Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal. Kemudian Tahdzibul Kamal fi Asma Rijal. Tahdzibul Kamal fi Asma Rijal. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, ini kan udah masuk nih Tahdzibul Kamal. Kemudian habis itu kita ingat-ingat lagi yang tadi. Karena tidak bisa di-copy, maka kita harus ingat-ingat yang tadi. Tadi Katsir bin Ubaid bin Numair ya. Coba kita tulis
Mana ini? Kasir bin Ubaid bin Numair di sini. Nah, habis itu coba kita klik. Oh, tidak. Nah, nih sama ya yang kayak tadi ya. Kasir bin Ubaid bin Numair. Nah, ini keterangannya ada di Tahdzibul Kamal fi Asma' Rijal 4949 tadi sama ya. Coba kita lihat yang dijawami Tahdzibul Kamal nih 4949 sama ya. Kemudian nah, ini lanjutannya nih. Ya, tadi kan akhirannya fallahu a'lam ya, fallahu a'lam. Jadi kita bisa pergi ke yang tadi yang ini. Ini nanti kita bisa copy. Nah, di sini kan bisa di copy ya kalau di apa di eh, Maktabah Syamilah ini. Kita coba kita copy ya. Kasir bin Ubaid bin Numair. Lanjutannya tuh di sini. Kita bisa copy. Kalau misal udah di copy, nanti bisa minta tolong ChatGPT buat nerjemahin. Coba. Nih, ini ada penilaiannya dari rawi tadi. Kayak gini, Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitabnya Siqat orang-orang terpercaya dan berkata ia wafat pada tahun 250 kayak gitu. Ya termasuk orang-orang pilihan atau yang baik seperti itu. Nih, ya kurang lebih seperti itu. Kalau misal mau mengecek di kitabnya langsung di Tahdzibul Kamal fi Asma' Rijal bisa ke Maktabah Syamilah kayak gitu. Kemudian kita pergi ke sini lagi. Nah, di sini tuh kita juga bisa melihat hukum alal matan. Nah, di sini. Di sini sahih li ghairihi. Di sini ada kayak diagramnya juga ya, di sini. Ada sahih, hasan, dhaif gitu. Habis itu di sini juga ada syawahidnya, ada takhrijnya, kemudian ada syuruhnya. Nah, cara mencari syarahnya nih, syuruh. Di sini tuh biasanya bisa diklik, tapi mungkin tidak semua hadis bisa apa diklik ya bagian syuruhnya ya. Jadi uh, mungkin kita bisa coba dengan hadis yang lain. Coba ya. Coba kita pakai hadis ini. Nah, coba. Nah, di sini. Hadis ini coba kita lihat di bagian ini. Ini bisa diklik nih bagian syuruhnya. Nah, tapi nggak nemu ya, nggak nemu syarahnya. Di sini nggak ada syarahnya. Lalu kita ganti lagi. Ini sebagai contoh saja ya, guys. Seperti itu.
Nah, nah di sini tuh ada tuh di kitab Fathul Bari syarah awal ini ada syarahnya ya. Nah, berarti tidak semuanya itu bisa menampilkan syarahnya atau tidak semua hadisnya itu mungkin di sini ada yang bisa menampilkan, ada yang tidak kayak gitu. Itu syarah kalau mau mencari syarah di Jawami'ul Kalim itu bisa diklik yang ini bagian syuruh kayak gitu. Nah, kemudian kalau misal kita mau mencari gharibnya, kata gharibnya kayak gitu, itu gimana? Nah, itu kita bisa pergi ke Ma'ajim ini. Di sini, di sini ada fiturnya juga. Di sini ada kitab An-Nihayah fi Gharib Al-Hadis wal Athar. Kemudian di sini juga ada kamusnya Lisanul Arab kayak gitu. Kita klik yang ini. Nah, di sini tuh nanti kita kalau misal klik yang ini bisa klik matanya nanti bisa muncul kayak gini. Seperti ini. Tapi tidak semua hadis itu ada kata gharibnya ya, ada kata yang asing kayak gitu. Tapi setidaknya kita tahu cara untuk mencari gharibul hadis di Jawami'ul Kalim itu ya pergi ke Ma'ajim ini, kemudian kita pilih yang kayak tanda panah ke bawah ini, kita pilih An-Nihayah fi Gharib Al-Hadis wal Athar. Nah, nanti dilihat nih di bagian matanya seperti itu. Nah, nanti di sini bisa muncul kalau kalau yang ada gharibnya. Kayak gini. Nggak tahu ini bisa di-copy atau tidak ya. Seperti ini. Nanti kalau misal bisa di-copy ya bisa diterjemahin. Artinya seperti apa kayak gitu. Nah, ya aplikasi Jawami'ul Kalim ini cukup lengkap ya buat yang mau mentahrij hadis kayak gitu. Cukup lengkap. Di sini juga tadi kita bisa lihat juga keterangan di kitabnya itu kayak gini. Di qiraat masdar seperti ini. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman cara mentahrij hadis dengan menggunakan Jawami'ul Kalim. Kemudian juga mencari syarahnya seperti apa. Nah, ini karena memang setiap software itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka ya kita juga sebenarnya bisa mengkombinasikan software-software tersebut. Misal kayak mencari biodata rawinya itu di softwarenya kayak di software Jawami kurang lengkap, nanti bisa pergi ke Maktabah Syamilah seperti itu. Ya bisa saling melengkapi gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya tutorialkan. Masih banyak kurangnya ya teman-teman. Mohon maaf, semoga juga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.